Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru al-mar'atu yuridan illa wa ma'aha zawjaha aw zawin muhramin aw dhu muhramin. La tusafiru al-mar'atu yuridan illa wa ma'aha zawjaha aw dhu muhramin. Kata Nabi, tidak harus pergi-pergian perempuan. Nah, tidak harus. Perempuan-perempuan itu tidak mesti. Pergi-pergian perempuan seseorang dirinya. Tidak mesti, tak wajib. Seorang dirinya. Satu buridah. Satu barit. Melainkan jika ada sertanya suaminya atau laki-laki yang haram nikah dengan dia. Ternyata ini dari hadis Nabi yang menyebutkan bahwasannya seorang itu jangan pergi haji dan umrah si perempuan itu, yaitu seorang diri. Harus ada orang yang menemaninya. Saudaranya, adiknya, keponakannya, siapa saja. Harus ada menemaninya. Dalam perjalanan maksudnya. Dalam perjalanan. Maka hendaklah ada salah seorang daripada segala laki-laki yang tersebut itu hampir kepada perempuan itu, supaya menegahkan daripada tilik orang kepadanya. Harus ada laki-laki. Misalkan ibu pergi berangkat haji dan umroh. Dalam perjalanan, apakah ini kapal laut atau daripada kapal pesawat, maka harus ada laki-laki. Itu yang lebih baik. Harus ada laki-laki. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari pandangan laki-laki yang lain. Kalau sudah ada laki-laki di samping, itu laki-laki yang lain enggak menggodanya. Tapi kalau dibawa perempuan dibawa perempuan, itu dua-dua digoda. Tidaknya ada laki-laki. Jadi jangan dipikirkan misalkan di perjalanan itu orang haji itu baik-baik semua, belum tentu. Di Mekah pun ada orang mandang laki-laki pun sampai tajam, apalagi melihat orang Indonesia, apalagi melihat orang Arab, orang kesana melihat orang Indonesia. Orang Indonesia melihat orang Arab hidung mancung. Jadi kebalikannya. Jadi jangan dipikirkan bahwasannya aman aja. Apalagi lagi tawaf. Lagi ibadah bisa mikirkan ke sana. Apalagi lihat pramugari di pesawat. Sebagian pramugari pakai jilbab, sebagian enggak pakai jilbab. Mereka tutup leher, cekek leher itu aja, apa namanya? Mencekek leher aja. Yang lain ditutupkan di sini, dia enggak dicekek di sini. Pramugari-pramugari sana bukan mungkin melebihi daripada pramugari Indonesia. Kan pandangannya terganggu. Apalagi pandangan-pandangan yang bila dia perempuan berangkat haji, ternyata awak pesawatnya semua enggak ada perempuan, laki-laki semua. Laki-laki semua. Yang mana handsome semua, ganteng-ganteng semua. Begitu nanti tersentuh, terpegang, udah kenalan. Begitu kenalan, akhirnya udah bu, jangan pulang aja ke Indonesia. Lupa suami di sini. Kan? Kita tidak tahu. Itu makanya gunanya dalam hukum itu adalah harus ada laki-laki, supaya pandangan laki-laki lain tidak tertuju dengan perempuan. Maka harus ada mahram. Bila tidak ada laki-laki, makanya pakai surat. Ini surat saya sudah bersuami, saya sudah ini surat mahram. Nah, gitu namanya surat mahram. Sertakan seorang laki-laki supaya menegah daripada tilik orang kepadanya. Atau ada sertanya itu 3 orang perempuan yang balik lagi kepercayaan. Kalau tidak, boleh perempuan. Tapi 3. Kalau ramai kan laki-laki itu enggak berani itu, enggak menggoda.
Yang laki-laki itu menggoda berani 1, 2. Tapi kalau udah 3 sama dia kan 4 jadinya. Jadi 4. Atau diajak dalam perjalanan laki-laki. Makanya kalau tidak mau umroh, bawa kawannya. Nah, itu bagus itu. Nah, tabunglah duitnya. Berangkat. Maka tidak kafah jika ada segala, yang tadi disebutkan perempuan yang balik, berarti dibawanya 3 orang perempuan tapi belum balik. Nah, itu tidak. Artinya yang balik yang besar. Maka tidak kafah atau tidak mencukupi jika ada segala perempuan itu tidak kepercayaan. Tidak cukup. Artinya itu yang perempuan yang dibawa dalam perjalanan untuk berangkat haji dan umroh itu adalah perempuan yang bisa dipercaya. Ya, lebih bagus yang kita percayakan di perumahan kita, masyarakat, tetangga. Kalau berangkat itu bagus. Jadi bisa dipercaya. Ini jangan mengadakan perjalanan dengan perempuan yang lain yang kita sendiri tidak kenal. Mungkin dia duduk dengan kita, perjalanan sama kita tidak tahu. Begitu pergi ke toilet, udah hilang barang-barang di dalam tas. Tapi kalau ada yang bisa kita percayain, maka itu lebih baik. Maka jika keluarganya yang hampir sekalipun, yaitu dengan syarat kuasa mengupah orang yang tersebut itu. Jika dapatlah salah seorang daripada mereka itu, andai kata orang yang berangkat haji itu dapat salah seorang di antara mereka itu, inilah perintah pada pihak memfardukannya naik haji bagi perempuan. Ya, nah, ini secara hukum. Jadi biar tahu ya, walaupun belum naik haji dan umrah, tapi setidaknya tahulah hukum perkara ini. Dan pernah kita mengkajinya gitu, dan pernah ingat dan pernah kita tinggal mengulang-ulang aja. Bahasanya perempuan ini dia harus banyak temannya untuk berangkat. Adapun pada pihak jaiznya harus 2 orang perempuannya naik haji yang fardu. Yang bolehnya itu sebenarnya 2 orang perempuan. Yang boleh itu adalah perempuan 2 orang. Demikian lagi harus naik haji seorang perempuan. Boleh hukumnya perempuan yang naik haji 1 orang. Jika terpelihara ia daripada bahaya fitnah. Kalau jauh daripada fitnah silakan. Tapi kalau banyak fitnah nanti dikhawatirkan seperti yang tadi, berangkat dia naik haji dengan suaminya tinggal, tak ada kawan, tak ada teman, tak ada orang yang dipercaya, dia berangkat sendiri. Dia katakan bahwasannya teman itu banyak nanti di pesawat, nanti banyak di ini ya, di kapal. Yang dikhawatirkan nanti enggak pulang lagi tuh. Jadilah TKW dia. Enggak pulang lagi. Itu takutnya timbul fitnah, padahal sebenarnya dia enggak ngapa-ngapain, tapi fitnah orang pasti. Perkataannya fitnah, apalagi dia itu orang yang rupawan, cantik, elok, berangkat sendiri, ini fitnah. Tetapi haram pergi-pergian seorang perempuan karena naik haji yang tidak fardu, jikalau sertanya banyak perempuan sekalipun. Haram pergi-pergian seorang perempuan karena naik haji yang tidak fardu, jikalau sertanya banyak perempuan sekalipun. Artinya apa? Berangkat haji yang tidak fardu seperti ya umroh. Perempuan yang cantik dia berangkat naik haji. Perempuan yang walaupun itu banyak sekalipun, walaupun banyak,
Takut timbul fitnah. Sama seperti ke masjid juga. Pakaian-pakaian indah. Kemudian ya, menampakkan kemewahan, keindahan dia. Pergi ke masjid. Maka jika dia itu untuk menampakkan, maka bisa jadi timbul fitnah. Tanpa ada izin suaminya. Pergi jauh-jauh. Ya. Kalau dia misalnya diizinkan suaminya, nggak masalah. Kalau dia dekat. Intinya tidak berpakaian yang terlalu mencolok untuk beribadah. Apalagi yaitu di Mekah. Itu tidak boleh. Walaupun dia ramai perempuan yang menyertainya. Nah, itu syarat yang keempat. Bila seorang itu naik haji. Ini sampai syarat yang kelima. Keenam. Oh, ada kedelapan ya. Syarat yang kelima, hendak ada kuasa ia duduk di atas kendaraan dengan tidak musyaqqah yang sangat. Ya. Hendak ada kuasa ia duduk di atas kendaraan dengan tidak musyaqqah yang sangat. Tetapi jika tidak kuasa ia duduk di atas kendaraan atau takut ia dengan sebab tetap duduk atas kendaraan itu kedatang mudarat yang harus dengan dia tayamum, maka tidaklah fardu atasnya naik haji sendirinya. Hanya saja diwakilkan seorang akan gantinya naik haji dengan beberapa syarat yang lagi akan datang. Seseorang yang mana dia berangkat naik haji tapi dia tidak mampu naik haji itu dengan perjalanan itu duduk. Ada orang enggak bisa lama duduk lama tu di pesawat tu enggak bisa. Kalau haji mampu dia, tapi di pesawat tu duduk lama, apalagi naik kapal laut 3 bulan. Di pesawat tak bisa berdiri, jalan sana jalan sini. Kalau jalan sana disuruh persilakan duduk kecuali ke toilet. Duduk aja selama 8 jam tu duduk. 1 jam aja kita punya pesawat dari sini ke situ aja itu ini dah pegal-pegal. Kaki enggak bisa lurus. Mau naik angkat kaki tak boleh. Belnya dilepas ini, belnya ini dilepas. Nah, nanti disuruh ikat. Ada orang yang enggak tahan duduk lama. Enggak betah dia. Sakit apanya ni, bawahnya ni tempat duduknya ni, pinggangnya sakit, kumat nanti penyakit ambayan. Maka dia tidak boleh, tidak diwajibkan, kecuali digantikannya itu baru boleh. Dia gantikan, tapi dengan syarat pula digantikan. Ada syaratnya nanti ke depan. Nah, itu syarat yang ke-5. Jika dia berangkat haji, dia harus mampu duduk. Berangkat haji, mampu duduk di kendaraan. Syarat yang ke-6, hendaklah ada ia diperolehnya tatkala ia keluar daripada negerinya beberapa orang taulan yang sama berjalan. Harus ada teman. Setidaknya dari negerinya dia harus ada teman untuk berangkat ke sana. Bukan teman yang di pesawat, yang dari sana, tetapi teman yang ada di negeri. Kenal misalnya di sini, atau mungkin dia perumahannya bukan perumahan di sini, perumahan sana. Jadi kenal, ibu tinggal mana, bapak tinggal mana, ini. Kita barengan pak ya, kita berangkat sama sholat, pulang bersama, sama, itu baru. Kalau tidak bengong juga pak, bengong. Walaupun bapak ibu dia sampai ke sana, nggak ada teman, nggak enak. Harus ada teman. Maka enak kita teman yang, apalagi kalau teman pengajian berangkat sana lebih enak lagi. Lebih enak, lebih bagus, nyaman. Artinya enggak ada rasa, perasaan kita tuh kita masih di sini aja. Kalau udah rame-rame pergi sana tuh, kita ngumpul di sini, pindah tempat aja ngajinya di sana. Bawa kitab Sirus Salikin ngaji di teras Serambi Masjid Nabawi. Mereka tuh buat pengajian. Kita buat pula kan.
Kalau mereka itu kita buat di Serambi Masjid Nabawi baca kitab, di Serambi daripada Mekah Al-Mukarramah bawa kitab Serambinya. Nah, itu seperti kita lah. Ya. Hendaklah ada ia diperoleh tatkala ia keluar daripada negerinya beberapa orang taulan teman yang bersama-sama berjalan. Syarat yang ketujuh, hendaklah jangan ia ketinggalan daripada segala taulannya yang seperjalanan dengan dia. Lebih daripada satu marhalah. Tetapi jika ia ketinggalan sebab tidak kuasa berjalan, serta mereka itu seperti yang demikian itu, maka tidaklah fardu atas naik haji. Dan jika mati ia dahulu daripada naik haji, maka tidaklah fardu menghajikan daripadanya harta peninggalannya. Syarat yang ketujuh ini, seseorang bila dia berangkat naik haji, maka yaitu hendaklah jangan sampai dia ketinggalan daripada temannya, rombongannya. Setidaknya itu tidak sampai satu marhalah. Ya, jangan sampai dia berjalan. Teman-teman yang lain udah berjalan mereka, udah cepat, dia masih ketinggalan juga. Masih ketinggalan. Bus itu, mobil itu udah menunggu, manalah dia hilang. Padahal jalannya sama, keluar dari mobil sama, keluar dari pesawat sama. Tapi ketika jalan jauh dia ketinggalan jauh. Ya, satu marhalah itu berapa? Sebelum satu marhalah, di bawah dari satu marhalah bila ketinggalan, maka dia tidak wajib dia untuk naik haji. Maka tidak fardu atas naik haji. Kenapa? Karena orang yang berangkat naik haji itu dia rombongan. Kalau sudah rombongan, namanya jamaah, ya harus berbarengan perginya. Makanya orang pihak travel itu tidak mau dia berangkat, tidak mau dia pergi, tidak mau dia kembali ke hotelnya kalau tidak berbarengan dengan jamaah. Ditunggu itu. Kadang dihitung 1, 2, 3, 4, 5, sama kayak di pesawat juga. Bos hitung 1, 2, 3, pakai ini hitungnya. Dihitung ini. Kadang-kala kalau pihak travel itu mengabsenkan ini. Bapak Pulan ada, Bapak Abdullah ada, ya dah. Ini satu ini bapak apa nih namanya? Anaknya mana? Ada. Tunggu dulu. Begitu. Jangan sampai. Kadang-kadang ada juga yang tidak mendengarkan daripada arahan pimpinan travel, tidak. 15 menit ya. 15 menit. Rupanya lupa dia 15 menit jalan-jalan shopping rupanya. Yang di bus sudah nunggu capek. Capek menunggu, dia tak kemana-mana. Nunggu lah. Ini karena orang tidak amanah itu. Kalau 15 menit ditunggu. Nanti kami tunggu di sini ya. Nah itu kalau namanya berangkat haji itu harus berjamaah. Sama seperti sholat berjamaah. Berjamaah kan tidak ada yang tinggalan. Maka harus memang ditunggu gitu. Sholat berjamaah harus ditunggu orang. Ditunggu orang. Biasanya Pak Malil mana? Nggak datang ya. Tunggu dulu. Pasti datang. Ini pasti datang. Orang yang kebiasaannya itu tinggal, dia rajin, jangan sampai dia ketinggalan. Datang ke masjid tinggal sholat berjamaah. Itu gunanya kita itu berjamaah. Makna sholat di masjid berjamaah itu mengumpulkan orang. Mengumpulkan orang. Orang travel itu untuk mengumpulkan. Dikumpulnya dulu baru dia berangkat. Walaupun dalam hati travel itu, dalam arti pihak travel itu dalam hatinya itu udah kesal. Aduh, inilah susah kalau bawa orang tua nih. Gitu. Orang travel itu harus banyak sabar gitu. Belum lagi request ini, belum lagi minta ini, belum ini. Waduh, untunglah mereka sabar tuh. Bukannya pekerjaan yang sembarangan itu. Intinya mereka harus mukanya itu harus manis, walaupun dalam hati ini sama seperti perawat kan. Dia harus sabar. Bapak minum apa Pak? Bilang Pak ya. Ya. Nanti dia tinggal pesan aja, pencet aja ini, misalnya. Nanti dokter, pas pula susternya kan, suster yang jaga. Susternya itu sibuk dia bolak-balik suster itu aja. Kenapa suster? Saya tergoda sama suster itu. Suster ini udah marah dia. Aduh,
ini airnya sudah di sini. Oh iya, saya lupa, saya cuma manggil suster aja. Kan jadi lupa jadi semuanya. Pondok juga tuh Pak, orang travel tuh. Pernah juga dia cerita, aduh, cemanalah, ini udah tugas kita. Kita harus menganggap jamaah ini seperti mereka ini anak-anak gitu. Ya, beli apa? Ya ke sana. Ayo gitu. Kalau tidak mereka nanti nggak mau naik lagi di travel ini nanti kan. Harus sabar. Ada lagi yang nunggu ke sana tuh, ada yang muter kemana? Aduh, udah saya bilang lewatnya sini nanti, lewatnya sini, jangan ke sana, muternya nanti jauh sesat. Akhirnya orang travel ini pula yang mencari dia. Hilang dapat satu, hilang satu lagi. Ya, gitu dia. Jadi oleh karena itu, itulah gunanya mengumpulkan jamaah. Ya, bapak yang rajin sholat berjamaah tiba-tiba tinggal, makanya itu ditunggu. Oh, kalau tidak kira-kira dikadarkan kata ini tidak, udah jalan, ayo lanjut kita. Tuh, ya. Maka oleh karena itu bila dia tidak tepat daripadanya, maka tidak mesti dia, yaitu jangan sampai ketinggalan dalam perjalanan. Modal di sana harus semangat. Ya, semangat dalam perjalanan, walaupun letih sekalipun tetap semangat. Tetap semangat. Jangan tidak ada rasa gembira, harus ada gembira dalam perjalanan itu. Kecemburuan di dalam perjalanan pun tak boleh. Kalau satu orang aja cemburu atau dengki, itu ibadah nggak enak jadi. Ya, ibadah tak enak. Teman itu. Ada teman yang saking cerianya kali, yang ini cemburu. Ini yang tertawa, ini pula yang cemburu. ada dia ceria, wah, emang dia aja bisa ketawa, emang dia aja bisa foto-foto. Jadi sifat itu terbawa nanti ke sana, sifat. Jadi akhirnya dia apa? Menyingkir dari jamaah, mundur, ketinggalan dia, malas dia bergabung kan. Jadi intinya ke sana betul-betul membawa hati yang bersih, dalam perjalanan. Dan jika mati ia dahulu daripada naik haji, sebelum naik haji dia rupanya meninggal. Bagaimana itu? Maka tidaklah fardu menghajikan daripada harta peninggalannya. Tidak fardu. Tapi kalau menggantikan silakan. Tapi tidak fardu. Tidaklah fardu menghajikan daripada harta peninggalannya. Ya. Panjang nih Pak. Nanti kita lanjutkan lagi syarat-syaratnya. Berarti syarat tinggal satu lagi. Syarat yang ke-8 untuk berangkat naik haji bagi laki-laki dan perempuan. Satu aja. Udah jam segini nanti udah nggak fokus, nggak bisa santai bacanya, buru-buru. Baik, itu aja. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Itu di bagian syarat-syarat orang berangkat haji dan umrah itu. Mudah-mudahan walaupun kita belum ke sana, setidaknya ilmu sudah ada. Tidak cukup cuma sekali, 2 kali belajar ini dan berulang-ulang. Setidaknya bisa mengambil kesimpulan ini. Kalau tidak dapat harus diambil simpulan. Jadi bisa mudah membacanya dan ketemu di mana nanti kitab rujukannya. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة
اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian kita ini tentang syarat-syarat berangkat haji dan umrah. Pembahasan ini masih panjang ya, sampai halaman 231 tentang bab haji aja. Jadi kita praktiknya sudah, sekarang mendalaminya lagi. Kita dapat hukum-hukumnya. Kalau disuruh salikin kelebihan-kelebihan, kalau ini hukum-hukumnya kita dapat. Berarti kalau sudah ini bukan prakteknya langsung, tetapi aslinya langsung kalau dapat. Ke sana itu jadi. Insyaallah ya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.